Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadatul Rosa, saya Prodi Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Instructional Design yang diampu oleh Ibu Dia. Di sini saya sudah membuat lesson plan atau bisa disebut RPP ya. Saya memilih level Junior High School. Di sini saya memilih kelas 8 semester 1 dengan topik Giving and Refusing Opinion. Dan waktu 3 minggu, 2 jam pelajaran 45 menit. Ini dari kompetensi inti ya. Untuk MTS KI 1 sampai KI 4 yang terdiri dari KI 1 itu kalau jenjang MTS ada 4 KI ya. Jadi yang pertama yang KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KI yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau penggunaan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ya, jadi itu KI 1 sampai KI 4 itu sudah ada dalam kurikulum 2013 untuk MTS atau Junior High School. Ini kompetensi dasarnya. Ini saya memilih 2 kompetensi dasar yang disertai dengan indikator mulai dari C1 sampai C2. Ini yang di bawahnya. Sebentar. Yang indikatornya dari A1, A3, A4, P1, P3, P5 gitu. Untuk ini kompetensi dasar, saya memilih mengambil dari 3.1 mengungkapkan makna dan percakapan transaksional to get things done dan interpersonal bersosialisasi ya dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima kasih dalam konteks kehidupan sehari-hari dan melibatkan tindak tutur meminta, memberi, dan menolak jasa, meminta, memberi, dan menolak barang, mengingkari fakta, dan meminta dan memberi pendapat. Itu sudah termasuk dalam topik yang saya pilih tadi, giving and refusing opinion ya. Untuk indikatornya kita ambil mulai dari C1 sampai C2 ya. Untuk indikator yang pertama, asking and answering about conversation using expression of giving and refusing opinion. Untuk selanjutnya, understanding and meaning of a simple short conversation in the form of expression of giving and refusing opinion. Yang ketiga, expressing themselves using simple short conversation in the form of expression of giving and refusing opinion. Mentioning
a simple short conversation in the form of giving and refusing opinion. Comparing simple short conversation in the form of giving and refusing opinion. Summarizing atau merangkum. Summarizing the result of the simple short conversation in the form of an expression of giving and refusing an opinion. Designing a simple short conversation in the form of giving and rejecting opinion. Ini untuk yang kompetensi dasar selanjutnya saya milih 4.1, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, dan meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ini ada beberapa dari ini, yaitu practicing conversation with friend in front of the class regarding giving and refusing opinion. Ini indikatornya. Saya ngambil dari P1 A1 itu. Choosing a simple written expressional instruction text that involves giving and refusing opinion. Ini dari Bloom ya. Teori Bloom. Composing simple written impersonal instruction text that involve giving and refusing opinion. Imitating simple written impersonal instructions involving giving and refusing opinions. Preparing simple written interpersonal instruction text that involve giving and refusing opinion. Developing a simple written impersonal instruction text that involve giving and refusing opinion. Ini untuk learning object-nya. Di sini kita ambil dari yang atasnya. Jika jumlah yang atasnya itu ada 15, kita letakkan di sini 15. Namun kalau di atasnya kita menggunakan verb ing ya, kayak developing, di bawahnya kita pakai verb one, develop, itu gini. Tuh ya, sebentar. Mana tadi? Develop a simple written, kalau di atas developing. Tuh. Untuk learning materials, social functionnya menjalin dan menjaga hubungan interpersonal dengan memberi dan menolak pendapat dengan baik. Untuk teks strukturnya itu memulai, menanggapi, atau diharapkan, dan di luar dugaan. Untuk linguistic features itu ungkapan yang sesuai dengan memberi pendapat. Contohnya, as far as I am concerned, bla bla bla. As far I know, as I see it, bla bla bla. Exactly, for me, bla bla bla. Itu bisa diteruskan. Ungkapan yang sesuai untuk menolak pendapat. Nanti tadi untuk yang memberi pendapat, ini untuk menolak pendapat. Absolutely not. I disagree with you. I don't entirely bla 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 with you. I don't think I care for it. Untuk nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan lain sebagainya. Untuk ucapan, tekan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk topik, interaksi antara guru dan peserta didik di dalam dan di luar kelas yang melibatkan pernyataan niat yang dapat menimbulkan perilaku yang sesuai di KI, kompetensi inti. Metode pembelajaran, ini saya mengambil pendekatan approach scientific. Metode selanjutnya discovery learning, problem based learning. Technique, question and answer, discussion and assignment.
Untuk learning media, medianya menggunakan worksheet or student worksheet, assessment sheet, game. Ini menggunakan game ya seperti do what teacher says. Jadi siswa melakukan apa yang guru katakan, perintahkan gitu. Tools, marker, whiteboard, laptop, and Infocus. Learning source. Curriculum 2013 curriculum support book for class each English subject, Ministry of Education and Culture 2016 revised. English dictionary, experience of student and teachers. YouTube, you student can open the link for look the material, and the book reference Brown HD 2015. Ini website untuk materi dari giving and refusing opinion. Bisa langsung klik di sini. Teaching activities set inductions 5 menit ya. Untuk pembukaan atau orientation, opening with greeting dengan sapaan. Giving thanks to God Almighty and praying and start learning. Selanjutnya, greet student by greeting, asking how they are doing. Checking the attendance of student as a disciplined attitude, prepare students physically and psychological in starting learning activities. Untuk selanjutnya, appreciation. Open with the gift of the game yang tadi. Do what teacher says to make the atmosphere more fun agar tidak membosankan. Jadi untuk pembukaan kita kasih permainan. Linking the material, them learning activities to be carried out with the experience of the student with the previous material, them or activities. Remind the previous material by asking questions that are related to the lesson to be carried out. Okay, selanjutnya. I'm sorry. For motivation, number 1, provide an overview of the benefit of studying the lesson to be learned in every life. Untuk memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang dapat dipetik dalam hidup sehari-hari gitu. Yang nomor 2, if the material for this STEM project is done well and seriously, is mastered well, then students are expected to be able to explain the material. Terus selanjutnya itu dari motivasi ini ada banyak ya. Social function, establish and maintain international relationship. 3, delivering the more learning objective at the ongoing meeting. Number 4, asking questions. Meminta pertanyaan. Stating objective. Number 1, inform the subject matter that we will discuss at the meeting at the time. Number 2, inform about core competencies, basic competencies, indicator, and KKM at the meeting that takes place. Number 3, divisions of study groups. Number 4, explain the mechanism of implementing the learning experiences in accordance with the learning step. Untuk main activities, ini banyak sekali ya.
sebentar. Untuk relating kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi unsur kebahasaan dengan cara melihat tanpa atau dengan alat, menanyakan gambar atau foto atau video yang relevan dengan materi yang sudah diberikan ya. Mengamati dan bekerja materi unsur kebahasaan, memberikan contoh-contoh materi unsur kebahasaan untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif. Membaca kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan unsur kebahasaan itu tadi sudah saya sediakan ya, nanti di share. Menulis itu menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait unsur kebahasaan. Mendengar, memberi materi unsur kebahasaan oleh guru, menyimak, menjelaskan pengantar kegiatan secara garis besar, global tentang materi, pembelajaran mengenai materi. Ini unsur kebahasaan ungkapan yang sesuai dengan memberi dan menolak pendapat seperti the way I see is that I don't think much of it. Sudah tadi. Ini untuk experiencing. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Mengajukan pertanyaan gitu, seperti itu. Untuk applying, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Ini banyak sekali, bisa dibaca. Ini peserta didik membentuk dalam beberapa kelompok. Ini dalam kerjasama kita buat kelompok. Untuk selanjutnya, comparating. Peserta didik dalam kelompok berdiskusi mengolah dari hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi. Ini transferring. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Ini penutup untuk siswa. 1. Membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi unsur kebahasaan yang baru dilakukan. 2. Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran unsur kebahasaan yang baru diselesaikan. 3. Mengagendakan materi atau tugas proyek atau produk, portofolio atau untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Untuk guru, 1. Memberikan pujian siswa yang sesuai langsung diperiksa untuk materi pelajaran unsur kebahasaan. Untuk 2. Peserta didik yang sesuai mengerjakan tugas proyek atau produk atau portofolio atau untuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas. Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran untuk kebahasaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Jadi ada nilainya untuk siswa. Asesmen, penilaian observasi. Mana tadi kok hilang? Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap. Ini ada sikapnya. Ada namanya yang terdiri dari BS, JJ, TJ, DF. Nanti akan dijumlah skornya.
skor sikapnya berapa, nilai kodenya berapa, ABC sampai ABC. Ini BS bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Ini nilainya seperti ini nanti. Ini dalam penilaian tadi, B baik, untuk nilai 25 sampai 50 cukup, untuk nilai 0 sampai 25 kurang gitu. Untuk penilaian mandiri, seiring dengan bekerjanya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaian. Jadi, singkatnya, format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Ini formatnya kayak gini ya. Daya, selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide 50 ini ada nilainya. Tidak, jumlah skor sikap, skor nilai. Biasanya di bawah ini. Untuk iya kita kasih 100, untuk tidak 50. Untuk nilai 75 sampai 100 sangat baik, untuk 50 sampai 75 baik, untuk nilai 25 sampai 50 cukup, untuk nilai 0 sampai 25 kurang. Ini peer assessment. Penilaian ini dilakukan dengan permintaan peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Jadi nilai teman. Ini ada tabelnya juga. Sama seperti yang tadi nilainya. Pokoknya gitu deh nilainya. Ini penilaian cukup. Untuk teks, pilihan kata-kata, pilihan tata bahasa, pilihan tulisan, pilihan kemampuan berbicara. Jadi skill-skillnya kita juga nilai dari skill speaking, reading, writing, itu kita juga nilai. Sini pengucapan tepat makna, tuh skornya sudah tadi ABC. Untuk psikomotorik, bagi peserta didik yang telah mencapai target pembelajaran sebelum waktu yang telah dialokasikan berakhir, perlu diberikan kegiatan pengayaan yang diberikan berupa role play. Ini appendix material. Di materi dari asking and giving opinion saya letakkan di sini. Beberapa materi saja, nggak semuanya. Jadi asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan ataupun menjawab. Menanyakan ataupun menjawab atau merespon suatu pendapat. Jadi jika kamu suka ngobrol atau berbincang-bincang bersama orang lain, atau suka meminta dan menyampaikan pendapat terhadap suatu topik yang sedang dibahas di dalam bahasa Inggris, bisa menggunakan ekspresi ini yang giving, ekspresi giving. Gimana sih ekspresi giving ini? As far as I can concerned, bla bla bla. As far I know,
as I see it, bla bla bla. Ini banyak sudah. Untuk ekspresi refusing, menolak opini, pendapat. Absolutely not, I disagree with you. Saya tidak setuju gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari RPP yang saya buat. Semoga dapat membantu dan semoga nilainya baik, ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.